Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini saya akan membawakan renungan berjudul Hanya Anugerah yang Melayakkan. Pembacaan Alkitab terdapat di dalam Lukas pasal 7 ayat 6 sampai ayat 8. Bunyinya sebagai berikut. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Saudara-saudara, sejak zaman pelayanan Tuhan Yesus, ternyata jabatan, status, dan kedudukan seseorang memiliki pengaruh yang besar di tengah kehidupan masyarakat. Sehingga masyarakat sekitar pun akan melakukan apa saja untuk dapat menyenangkan hati orang tersebut. Keadaan ini terlihat jelas ketika seorang perwira di Kapernaum memohon pertolongan Yesus untuk menyembuhkan hambanya. Orang-orang Yahudi yang tahu persis siapa perwira itu langsung merekomendasikan kepada Yesus bahwa permohonan perwira itu layak mendapat perhatiannya. Orang-orang itu menganggap bahwa permintaan perwira itu layak dikabulkan karena kepeduliannya membantu pembangunan rumah ibadah orang Yahudi. Tapi bila akhirnya Yesus datang memenuhi permintaan perwira itu, bukan karena keberadaan dan kebaikannya layak secara kasat mata. Hambanya disembuhkannya bukan karena Yesus membenarkan pendapat orang-orang Yahudi tentang kelayakan perwira itu, melainkan karena anugerah yang hendak dinyatakannya kepada sang perwira yang menyadari ketidaklayakannya. Yesus pun memuji iman sang perwira itu. Kebalikan dari peristiwa kesembuhan hamba seorang perwira di Kapernaum, ada juga seorang pemuda Nain yang secara kasat mata manusia dianggap tidak layak memperoleh perhatian. Selain berasal dari keluarga biasa dan anak seorang janda, ia pun berasal dari lingkungan non-Yahudi. Tetapi semuanya ini tidak menghalangi Yesus untuk menyatakan perhatiannya. Ia justru menunjukkan rasa kepedulian dan simpatinya dengan turut merasakan penderitaan dan kesusahan janda itu dalam kedukaannya. Dalam peristiwa ini, tindakan Yesus menyembuhkan bukan karena permintaan sang pemuda seperti perwira tadi, tetapi inisiatif Yesus sendiri. Ini berarti kedua peristiwa ini ingin menunjukkan bahwa kesembuhan diberikan karena anugerah dan bukan kelayakan seseorang. Pelajaran yang boleh kita ambil dalam renungan saat ini yaitu keselamatan pun adalah anugerah yang dinyatakannya kepada kita yang percaya semata-mata tidak berdasarkan status, kedudukan, dan kebaikan seseorang, baik menurut penilaian diri maupun penilaian masyarakat. Puji syukur kepadanya yang telah melayakkan kita menerima anugerahnya, karena sesungguhnya kita sebenarnya tidak layak di hadapannya. Marilah kita yang telah menerima anugerahnya menyatakan syukur melalui hidup yang mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.